Halo, saya Elizabeth Natalia dengan NIM 2031150009 akan menjelaskan mengenai mind mapping bisnis internasional yang diampu oleh dosen Prof. Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea. Jadi, ada beberapa materi yang dipelajari di mata kuliah bisnis internasional. Pertama, pendahuluan. Kedua, pasar global dan pusat bisnis. Ketiga, lingkungan bisnis global. Keempat, corporate social responsibility dan etika. Kelima, perdagangan internasional dan investasi. Keenam, pasar keuangan internasional dan investasi. Pertama, mempelajari mengenai pendahuluan. Bisnis internasional merupakan perdagangan antar negara atau dapat diartikan sebagai membeli dan menjual bahan baku, barang jadi dan biasa, mengoperasikan gedung dan fasilitas di luar negeri, meminjam uang dan investasi di negara lain. Selanjutnya, mengapa penting untuk mempelajari bisnis internasional? Karena pengembangan keterampilan baik dari teknologi, etika, dan budaya. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional yaitu ekspor dan impor serta lainnya. Topik kedua mengenai pasar global dan pusat bisnis. Jadi pada topik ini kita mempelajari mengenai bisnis internasional berbeda dengan pasar domestik karena pembayaran yang digunakan merupakan mata uang negara itu sehingga harus mengonversi mata uang negara tersebut dan sistem hukum, budaya, ekonomi, dan kondisi infrastruktur yang berbeda. Selanjutnya, keunggulan multinational company dibandingkan lokal company. Dibedakan dari investasi dan sumber pendanaan. Dari segi investasi, jika perusahaan lokal pilihan proyek lebih sedikit sehingga pengembaliannya juga sedikit. Sedangkan multinational company pilihan proyek lebih banyak sehingga pengembaliannya juga banyak. Dari segi pendanaan, jika perusahaan lokal sumber pendanaannya hanya satu saja, maka terbatas dalam menentukan pendanaan yang murah. Sedangkan multinational company pendanaan dari banyak sumber sehingga dapat menentukan pilihan dalam pendanaan yang murah. Ada juga globalisasi pasar yang memberikan keuntungan. Pertama, marketing cost bisa lebih murah, mendapatkan pasar baru, dan keberlanjutan usahanya secara global. Selanjutnya, topik yang dibahas mengenai lingkungan bisnis global. Yang dipelajari dalam lingkungan bisnis global, pertama legal atau hukum. Jadi bidang ini atau hukum internasional mempertimbangkan peraturan perdagangan, misalnya penetapan tarif, kuota, dan larangan. Pembentukan kontrak antar pihak internasional, misalnya konvensi PBB tentang CIGS, dan aktivitas yang dilarang, misalnya aktivitas menyuap. Selanjutnya ada di bidang teknologi. Jadi teknologi berperan menurunkan biaya transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Lingkungan bisnis global selanjutnya ada pada bidang politik. Jadi politik yang berbeda di suatu negara dalam bisnis internasional menjadikan masalah yang harus diperhatikan perusahaan di internasional, seperti konflik sipil, konflik antar negara, kawasan tertentu. Selanjutnya ada dalam bidang akuntansi. Akuntansi ini berperan penting dalam bisnis internasional untuk melacak keuangan secara efisien, menghadapi peraturan dan standar internasional, serta menilai kinerja bisnis secara objektif. Berikutnya kita mempelajari mengenai corporate social responsibility dan etika. Jadi pada pembelajaran ini kita mempelajari mengenai etika dalam konteks lintas budaya dan internasional. Jadi, etika ini berdampak pada praktik manajemen, khususnya praktik yang melibatkan sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan karena terdapat perbedaan budaya antar negara.
Selanjutnya, corporate social responsibility dalam konteks lintas budaya dan internasional. Jadi, CSR ini berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur perusahaannya untuk memantau dan memastikan kepatuhan aktif terhadap hukum, standar etika, dan norma-norma internasional. Topik selanjutnya, kita mempelajari mengenai perdagangan internasional dan investasi. Pada pembelajaran ini, kita mempelajari mengenai perdagangan internasional menjadi konsep pertukaran antar entitas di dua negara yang berbeda. Nah, entitas ini melakukan perdagangan karena mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut, seperti pertukaran barang ataupun jasa. Selanjutnya, dari investasi. Investasi itu dibagi menjadi dua jenis, ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung itu seperti investasi portofolio, mengacu pada investasi saham, obligasi, atau aset perusahaan, namun tidak untuk tujuan mengendalikan atau mengarahkan operasi manajemen perusahaan. Sedangkan investasi langsung itu seperti FDI atau Foreign Direct Investment yang mengacu pada investasi atau akuisisi aset asing dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengelolanya. Topik selanjutnya yang terakhir merupakan pasar keuangan internasional dan investasi. Jadi pada topik ini kita mempelajari mengenai valuta asing atau nilai tukar. Jadi perusahaan, investor, dan pemerintah ingin dapat mengkonversi satu mata uang ke mata uang lainnya. Nah, tujuan utamanya perusahaan ingin atau perlu mengkonversi mata uang untuk membayar atau menerima barang ataupun jasa dari perdagangan internasional. Itulah topik dari pembelajaran mata kuliah bisnis internasional. Semoga apa yang saya dapat sampaikan dapat dimengerti dan menjadi referensi bagi yang mendengarkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa.